Let's have a ball. Moments later. Halo, perkenalkan nama saya Karin Patricia Lope dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 2022-01024 dengan proyek Ayam Bakar LL Sambal Mercon Karangasem. Berikut penjelasannya. Apa itu bisnis model kanvas? Yang pertama ada key partner seperti supplier ayam dan bahan baku seperti cabai dan bumbu. Terus ada platform delivery seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Terus ada supplier kemasan makanan. Yang kedua ada key activities. Yang pertama, produksi dan penyajian ayam bakar. Yang kedua, pembuatan sambal mercon. Terus yang ketiga ada pembelian dan kontrol stok bahan baku, ada pengelolaan pesanan offline dan online, menjaga kualitas dan kebersihan. Terus ada key resource, ada bahan baku, ayam segar, bumbu bakar, bahan sambal mercon. Terus ada peralatan dapurnya seperti pemanggang, kompor, alat masak, ada brand dan identitas usaha. Terus ada akun digital seperti GrabFood, ShopeeFood, GoFood, WhatsApp. Itu termasuk key resource. Terus ada lagi yang keempat value proposition. Ada yang itu seperti cita rasa ayam bakar khas dengan sambal mercon autentik. Terus ada harga yang terjangkau dengan porsi besar. Terus ada hidangan selalu freshly atau grilled atau langsung dibakar saat dipesan. Terus ada kemasan ramah untuk take away dan delivery, pelayanan cepat dan ramah. Terus yang kelima ada customer relationship. Itu seperti pelayan langsung yang ramah dan cepat. Ada respon yang cepat tangkap. Terus ada pemberian promo melalui aplikasi online. Terus yang keenam ada channel seperti penjualan langsung di warung atau outlet, pemesanan melalui platform digital seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Terus ada WhatsApp untuk pemesanan langsung. Terus yang keenam, customer segment. Itu seperti mahasiswa dan pelajar membutuhkan makanan cepat, murah dan pedas. Pekerja atau pegawai kantor yang membutuhkan makanan praktis saat jam istirahat. Keluarga yang memesan paket makanan untuk memakan bersama. Penggunaan aplikasi pesan antar seperti Gojek, GrabFood, ShopeeFood. Pecinta makanan pedas, terutama sambal mercon. Terus yang ketujuh ada cost struktur seperti pembelian bahan baku, sewa tempat dan operasional seperti listrik, gas, sama biaya kemasan serta peralatan dapur. Terus ada lagi revenue stream. Itu seperti penjualan menu utama ayam bakar, sambal mercon. Terus penjualan menu tambahan seperti lalapan, minuman, sate, usus atau atis. Terus pendapatan dari pesanan online melalui platform outdoor. Selanjutnya stakeholder mapping. Itu ada dua, yang internal dan eksternal. Yang internal, pemilik usaha, tim produksi dan operasional dapur, pengelolaan identitas brand dan akun digital, tim pengendalian kualitas atau quality control. Itu termasuk di bagian internal. Kalau yang di eksternal ada pelanggan atau online dan offline, pemasok bahan baku, mitra pembayaran digital seperti OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain, pemilik dan manajemen usaha. Identifikasi stakeholder mapping itu ada tiga. Yang pertama, stakeholder primer, stakeholder pendukung, stakeholder kunci. Penjelasan stakeholder primer, yang pertama ada pemilik usaha, pelanggan maupun online dan offline, driver GoFood, GrabFood, ShopeeFood, terus supplier ayam dan bumbu. Kalau stakeholder pendukung, peran utamanya yang pertama itu ada platform pesan antar seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, sama penyedia kemasan makanan yang aman untuk delivery, memberi rekomendasi ke teman atau orang lain tentang sekitar lokasi usaha. Stakeholder kunci,
Peran utama pemilik usaha pasti ya, platform GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood pelanggan utama. Selanjutnya ada customer journey map. Itu ada 5: hours, consideration, process, retention, sama advocacy. Terus ada 4 stage-nya, ada touch point. Yang touch point itu rekomendasi teman, melihat menu digital di aplikasi GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Terus kalau bagian consideration itu halaman menu aplikasi delivery, ulasan Google Maps, dan platform delivery. Process itu ada aplikasi delivery seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, WhatsApp, terus sama e-wallet atau QRIS. Kalau retention, produk atau kemasan, kualitas rasa, layanan pelanggan atau chat di aplikasi seperti WhatsApp. Advocacy, kolom ulasan di aplikasi delivery, Google review, itu termasuk di touch points. Kalau customer actions, mencari lokasi terdekat di Google Maps, membaca rating dan ulasan pelanggan lain, melihat foto produk di galeri aplikasi. Kalau prosesnya, memilih menu atau paket ayam, nasi, lauk tambahan, menyelesaikan pembayaran digital atau tunai. Di retention, mengkonsumsi produk, menilai kualitas, rasa, atau kemasan pengiriman. Advocacy, memberi rating 5 bintang, merekomendasikan ke rekan kerja dan teman, memposting foto atau video di media sosial. Customer expression, ada senang, bahagia, sedih, happy. Selanjutnya ada pain point, itu tidak tahu apakah cocok untuk yang tidak kuat pedas, sulit menemukan informasi level pedas yang detail, waktu tunggu pengiriman terlalu lama, sambal tidak sesuai dengan level pedas yang diminta, tidak ada insentif atau hadiah atau diskon untuk ulasan. Yang terbaik yang kasih bintang 5. Selanjutnya ada opportunity atau target ke area kantor atau kampus, targetnya. Terus sediakan deskripsi menu yang sangat detail, tanggapi semua ulasan yang positif dan negatif. Integrasi pos untuk kecepatan pemrosesan, sederhanakan checkout jika memesan langsung via WhatsApp. Standarisasi packaging agar makanan tetap panas. Launch program reversal digital, memberi diskon khusus untuk pelanggan yang memberi ulasan positif di Google Maps. Selanjutnya ada empathy map yang ada 4: say, do, think, feels. Kalau yang say, what do they say out loud, itu maksudnya apa yang mereka katakan. Contohnya seperti, kalau makanannya pedas dan enak, pasti aku rekomendasikan ke teman-teman, atau aku lebih suka pesan lewat aplikasi supaya cepat. Itu bagian say, apa yang mereka katakan. Kalau do, apa yang mereka lakukan. Contohnya seperti selalu melihat review sebelum memesan, sering memesan makanan lewat aplikasi karena kesibukan, membagikan foto makanan di Instagram atau TikTok. Things, apa yang mereka pikirkan. Yang mereka pikirkan seperti contohnya, apakah sambalnya benar-benar pedas dan sesuai selera aku, atau aku ini makanan yang bersih dan konsisten rasanya. Kalau feels, apa yang mereka rasakan. Contohnya senang ketika menemukan makanan pedas yang enak, kecewa kalau sambalnya tidak sesuai level pedas yang diinginkan, cemas jika waktu pengiriman terlalu lama. Itu bagian feels, apa yang mereka rasakan. Kesimpulannya, dengan empathy map ini membantu kita melihat pelanggan tidak hanya sebagai pembeli, tetapi sebagai manusia dengan kebutuhan, kebiasaan, dan perasaan. Dengan memahami keempat aspek ini, say, think, do, feels,
kita bisa merancang layanan yang lebih tepat, mulai dari rasa produk, kemasan, komunikasi hingga strategi pemasaran. Selanjutnya user persona. Aku ambil contoh Diana Pratiwi. Personalitinya ekspresif, adventurous, sociable, sama digital savvy. Terus mengenai Diana Pratiwi itu, kalau makanannya pedas dan enak pasti langsung aku rekomendasikan ke teman-teman. Locationnya itu dia tinggalnya di Jalan Jenderal Sudirman, Purwokerto. Education-nya, pendidikannya S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD. Income-nya itu 2 juta sampai 3 juta per bulan. Itu sudah gabungan uang saku dan kerja part-time-nya dia, uang kerjanya. Ada di Face. Yang pertama ada smartphone, laptop untuk kuliah dan pekerjaan part-time. Brand values, keaslian, kebersihan, konsistensi rasa, harga yang terjangkau. Platformnya TikTok, dia aktif nonton konten kuliner. Instagram story, sering share makanan dan tempat makan. GoFood dan GrabFood untuk pemesanan rutin. Digital behavior, sering memesan makanan via aplikasi karena kesibukan kuliah dan kerja. Melihat review terlebih dahulu sebelum membeli. Sangat suka makanan pedas dan menu viral. Goalsnya mencari makanan pedas dan terjangkau, menemukan menu yang cocok untuk direkomendasikan ke teman. Pain points-nya itu ada rasa kadang tidak konsisten di beberapa tempat kuliner. Diana Pratiwi itu sebagai mahasiswa dan part-time barista. Dia umur 22. Kesimpulan dari keseluruhan itu berdasarkan hasil penyusunan bisnis model canvas, stakeholder mapping, customer journey map, serta user persona, dapat disimpulkan bahwa ayam bakar LS Sambal Mercon Karangklesem merupakan bisnis kuliner UMKM yang memiliki nilai jual kuat pada cita rasa khas sambal mercon yang pedas, harga terjangkau, dan kemudahan pemesanan melalui platform digital. Dari analisis BMC, bisnis ini didukung oleh rantai produksi yang sederhana namun efektif, memanfaatkan bahan baku segar, proses memasak yang friendly, serta platform delivery yang memperluas jangkauan pelanggan. Nilai proposisi utama terletak pada keunikan rasa, kecepatan pelayanan, dan kemasan yang cocok untuk takeaway atau delivery. Stakeholder utama terdiri dari pemilik usaha, pelanggan, driver platform delivery, hingga supplier bahan baku. Semuanya berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional bisnis. Hubungan antar stakeholder berjalan saling mendukung, terutama melalui ekosistem pemesanan digital seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Analisis customer journey menunjukkan bahwa pelanggan mengalami perjalanan dari awareness hingga advocacy dengan berbagai pain points seperti waktu tunggu lama, minimnya informasi level pedas, hingga ketidakkonsisten rasa. Namun ini juga menjadi peluang perbaikan seperti deskripsi menu detail, standarisasi sambal, dan program intensif ulasan. User persona, kita ambil contoh seperti tadi Diana Pratiwi, menggambarkan segmen pelanggan utama yaitu mahasiswa atau pelajar yang aktif di media sosial, menyukai makanan pedas dan sering memesan makanan online. Persona ini menunjukkan bahwa target pasar memiliki potensi besar dalam hal word of mouth, digital, dan rekomendasi. Secara keseluruhan, bisnis ini memiliki prospek berkembang besar di pasar lokal Purwokerto dengan strategi digital yang tepat.